Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di dalam Renungan Sarota edisi hari Sabtu tanggal 18 Juni 2020. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita datang kepada Tuhan untuk bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukannya, mari kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Saat ini, di pagi yang indah ini, kami hamba-hambamu, sebelum memulai hari, datang kepadamu untuk sama-sama bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang membuka hati dan pikiran kami agar firman-Mu ini boleh kami dengarkan dengan baik dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini dari Matius 9 ayat 27 sampai ayat 34 maaf. Matius 9 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan mengatakan Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata, "Maka heranlah banyak orang," katanya, "yang demikian belum pernah dilihat orang Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu menikmati dan mewartakan kuasanya. Ya. Perbedaan pandangan dalam melihat sesuatu yang sama Bapak Ibu biasanya akan melahirkan dua pendapat dan sikap yang berbeda antara orang lain dan yang lain. Nah, Bapak Ibu, contohnya ada dua orang yang melihat jalan yang sama di daerah pegunungan, tetapi berbeda pendapat karena beda tempat berdiri. Yang satu berdiri di atas ketinggian sehingga menyebut jalan tersebut itu jalan menurun, sementara yang satu berdiri di bagian bawah sehingga menyebut jalan itu tanjakan. Nah, Bapak Ibu, dalam teks bacaan ini terlihat jelas ada dua sikap berbeda yang ditunjukkan oleh si buta dengan orang Farisi. Padahal keduanya menyaksikan hal yang sama tentang kuasa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Nah, perbedaan sikap tersebut sangat menentukan cara mereka mengimani karya Allah dalam Yesus Kristus. Nah, dua orang buta menunjukkan kesungguhan untuk
bertemu dengan Yesus karena iman mereka. Iman yang melampaui iman para ahli Taurat dan pemimpin Yahudi. Iman yang membuat mata mereka akhirnya melihat kuasa Allah sekalipun mereka buta. Mereka sungguh sadar bahwa mereka tidak berdaya untuk membebaskan diri dari penderitaan. Namun Allah, Dia sanggup, sehingga dengan menerima kesembuhan yang dinyatakan Yesus atas dirinya, itu menghasilkan semangat yang luar biasa untuk mewartakan kasih dan kuasa Allah. Nah, sementara itu sikap orang Farisi yang juga berbeda tetapi menyaksikan apa yang Tuhan Yesus lakukan, mereka mengeraskan hati mereka, menolak untuk percaya. Ayat 32 sampai 34. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk dapat melihat dan mengalami kasih serta kuasa Allah, itu dibutuhkan kesungguhan iman, kerendahan hati, dan penyerahan diri kita pribadi kepada Tuhan secara utuh. Iman yang sungguh mengarahkan kita untuk percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi Tuhan Allah tidak ada sesuatu yang mustahil yang Dia lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan bersyukur kepada Tuhan melalui doa syukur. Mari kita tenangkan hati kita dan mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas pagi yang indah ini. Kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini yang mengingatkan kami untuk selalu menyerahkan diri kami secara utuh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau yang memampukan kami agar kami dapat melihat karya-Mu yang besar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami mengingat saudara-saudara kami, panitia emeritasi dan peneguhan yang rencana ibadah peneguhan Bapak Pendeta Soekarto T. Kadang STH akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juni pada ibadah jam 9 pagi. Engkau yang memberkati rencana peneguhan Bapak Pendeta bersama dengan panitia yang mengurus acara pun dana. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Kiranya acara ini boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dan dari dalam sana Engkau yang dimuliakan. Kami pun ya Tuhan saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah pun yang berobat jalan. Engkau yang memberkati, yang kembali memberikan kesehatan pun saudara-saudara kami yang di rumah sakit, yang tidak kami sempat sebutkan namanya tapi ada di dalam hati kami ya Tuhan. Engkau pulihkan mereka, biarlah makanan, minuman, obat-obatan boleh menjadi alat untuk kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka cita. Nenek terkasih dari Bapak Albertus Amsa yang meninggal di Toraja Utara, dan salah seorang keluarga Bapak Benyamin Suka di Makassar. Kiranya ya Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya Tuhan, pada saat ini
kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang menuntun kami agar pada hari ini kami boleh melakukan dan menyebarkan kasih yang kami dapatkan. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan sarota kita pada saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.